Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutinitas kita dan juga talaki kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, dan juga para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama zaman. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah tahsin yang saya muliakan, insya Allah kita lanjutkan kembali terlebih dahulu di dalam kajian kita kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidi Syaitan. Pada persen berikutnya dari pembahasan yang kemarin, Imam Ibnu Qayyim masih membahas terkait dengan hal-hal yang tidak tergolong dalam was-was atau hal yang bisa kita klasifikasikan ke dalam bab ikhtiyat atau yang perlu diwanti-wanti, yang perlu berhati-hati di dalam beragama. Maka tidak semua hal yang apabila membuat kita ragu itu juga asalnya was-was, tapi juga bisa jadi yang perlu kita tindak lanjuti setelah kita ragu-ragu adalah kembali, adalah tidak melakukannya. Ya, kalau was-was kita dianjurkan untuk meyakini dan lakukan. Ya, was-was ketika wudhu, ya maka jangan mundur. Was-was itu yakini bahwa itu sah dan kemudian tinggalkan dan jangan digubris. Lanjutkan ke step selanjutnya. Tapi kalau ikhtiyat itu berhati-hati sehingga tidak melanjutkan ke depan tapi kembali. Nah, itu adalah ikhtiyat. Ada beberapa hal yang tergolong ikhtiyat. Salah satunya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa amma mas'alatu ishtibahil awani fakadzalika laysat min babil waswas. Adapun masalah berhati-hati menggunakan tempat air itu bukan daripada bab waswas. Artinya kita dianjurkan untuk ikhtiyat. Sama halnya Imam Ibnul Qayyim berdalih dari kata Imam Ahmad yatayammamu wa yatrukuha. Jadi Imam Ahmad itu pernah mendapatkan air, tapi air itu tidak membuat beliau yakin. Ingat, kita bahas kemarin kalau di dalam hukum fikih, air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci lagi menyucikan. Selama air itu masih banyak, tidak ada perubahan rasa, tidak ada perubahan warna, dan tidak bau, maka itu boleh dilakukan dan boleh dipakai untuk bersuci. Meskipun memang kita melihat ada sesuatu mungkin bangkai di dalamnya, tapi selama air itu tidak berubah dan air itu lebih daripada 2 kulah, kalau misal di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka boleh dipakai. Tapi Imam Ahmad pernah meninggalkan air tersebut karena apa? Tidak membuat beliau yakin. Artinya apa? Berarti ada indikasi ciri-ciri air yang tidak sesuai dengan 3 ciri-ciri tadi, ya, tidak ada perubahan rasa, bau, dan juga eh, warna. Maka
Saat itu Imam Ahmad memilih untuk bertayamum meninggalkan air. Kemudian qala Abu Hanifah, Imam Hanifah juga berkata, in kana adadul awani tahirah aktsar taharri wa in tasawat au kathurat najasah lam yataharra. Kata Imam Abu Hanifah, meskipun banyak tempat yang suci, ya, yang suci dan kemudian tetapi dia ada indikasi bernajis, maka tinggalkan tempat-tempat air tersebut, lebih baik untuk bertayamum. Maka kalau permasalahan tempat air, itu lebih baik kita memilih tindakan untuk berhati-hati. Wa qala ta'ifah minhum syekhuna yatawadda' min ayyiha sya'a bina'an ala anna al-ma' la yunjisu illa bitaghayyur fatastahil mas'alah. Nah, maka kalau sebagian yang lain, imam ulama yang lain termasuk Imam Ibnu Taimiyah berkata, hendaklah seseorang itu berwudu dengan di mana saja, di tempat bagaimanapun, selama air itu rumus-rumusnya masih terjaga, tidak ada perubahan bau, rasa, dan juga warnanya, maka boleh dipakai. Dan selama air itu berubah, ya, tidak berubah, meskipun tidak ada najis, ya, meskipun ada najis di dalamnya, tetapi dia tidak berubah, maka dia boleh dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk bersuci. Fatastahilul mas'alah, maka selesai permasalahan ini. Faslun wa amma idza ishtabahat alaihi al-qiblah. Permasalahan tempat air wudu. Pasal yang sekarang membahas terkait dengan apabila seseorang meragukan arah kiblatnya. Falladhi alaihi ahlul ilmi kulluhum annahu yajtahidu wa yusalli salatun wahidah. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang ragu-ragu terhadap arah kiblat. Misalnya kita melakukan perjalanan safar, tapi di suatu tempat yang kita tidak mengetahui arah kiblat kemana. Maka pada saat itu seseorang boleh berijtihad. Ijtihadnya dengan apa? Dengan zon, ya, dengan zon. Artinya dengan perasaan yang kira-kira lebih condong kemana? Arah yang tepat itu kemana? Salah satu daripada empat arah mata angin tersebut. Maka cukup sholat ke arah satu mata angin tersebut saja. Misal kita meyakini bahwa kiblat kita itu arahnya ke selatan, maka hadaplah ke selatan dan melaksanakan sholat sekali saja. Nah, karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan salah dan sangat keliru kalau ada yang berpendapat, memang ada gitu loh, kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih itu ada yang mengatakan begini. Kalau orang yang meragukan arah kiblat, itu hendaknya dia sholat ke empat arah mata angin. Jadi, kalau sholat zuhur empat kali, ke selatan sekali, ke utara sekali, ya, kemudian ke barat dan juga ke timur, maka sholat zuhurnya empat kali, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kata Imam Ibnul Qayyim tidak. Kata Imam Ibnul Qayyim cukup sekali saja, ya, dengan ijtihad ke arah mata angin yang mana yang kira-kira arah kiblat tersebut. Kemudian fasal berikutnya, wa amma man taraka salatan min yaumin la ya'lamu ainaha. Adapun permasalahan orang yang meninggalkan salat di hari-hari tertentu yang dia tidak mengingat lagi hari apa. Nah, ini mungkin sering nih terjadi sama kita. Karena ketentuannya adalah setiap sholat yang kita tinggalkan adalah wajib hukumnya untuk diqadha. Permasalahannya, sholat yang mungkin pernah kita tinggalkan terdahulu itu banyak dan bahkan tidak terhitung hari-hari apa saja. Maka bagaimana ada dalam permasalahan ini? Nah, maka para fuqaha membahasnya. Diskusi para fuqaha yang pertama, ada pendapat mengatakan annahu yalzimuhu khamsu salawat. Ini juga sesuatu yang baru ketika saya baca. Ternyata ada cara sholat yang seperti ini.
Ini diperhatikan betul. Pertama, pendapat pertama, bahwa seseorang itu harus melaksanakan sholat 5 waktu sholat. Misal, dia pernah lupa hari tertentu, hari Rabu. Tapi di hari Rabu itu lupa sholat yang mana yang ditinggalkan. Apakah sholat zuhur, apakah sholat asar, atau sholat maghrib. Maka wajib seseorang itu melaksanakan kelima-lima sholat. Artinya kelima waktu sholat itu. Nah, ini kalau pendapat pertama. Pendapat pertama ini didukung oleh pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan mayoritas para ulama fikih. Adapun pendapat yang kedua, annahu yusalli ruba'iyah, yanwi biha ma'alaihi, wa yajlisu aqibat thaniyah wa thalithah wa rabi'ah. Nah, pendapat yang kedua, ini unik cara sholatnya nih. Dia melaksanakan sholat cukup sekali waktu saja, tapi 4 rakaat. Karena dia nggak tahu nih, permasalahannya lupa sholat yang mana yang ditinggalkan. Apakah subuh, zuhur, asar. Maka sholatnya ambil 4 rakaat. Tapi cara sholatnya begini. Ketika setelah rakaat kedua, dia duduk. Dia duduk sebentar, kemudian naik ke atas. Artinya naik lagi tanpa mengucapkan salam dan tanpa mengucapkan sholawat. Jadi langsung naik ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga dia duduk lagi. Nah, kalau misalnya sholat yang biasa 4 rakaat kita kerjakan, di rakaat ketiga kita tidak duduk, ya. Jadi ada tasyahud kedua, duduk iftirash yang kedua. Maka di sana dilakukan tasyahud seakan-akan di setiap rakaat itu ada tasyahudnya. Rakaat kedua ada tasyahud. Rakaat ketiga ada tasyahud. Rakaat keempat ada tasyahud. Nah, ini begini cara mengerjakannya. Tapi tasyahud itu tanpa mengucapkan solat, solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup hanya duduk sebentar, kemudian langsung berdiri. Tidak juga mengucapkan salam. Nah, ini pendapat yang seperti ini didukung oleh pendapat Imam Al-Auza'i, wa Zufar bin Hudzaim, wa Muhammad Maqatil minal Hanafiyah, dari golongan Imam Hanafi atau mazhab Imam Hanafi. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena seseorang itu mengerjakan yang lupa terhadap sholatnya, dia lupa sholat zuhur kah, sholat asar kah, maka cukup diambil sholat yang paling banyak bilangannya, berarti 4 rakaat. Kemudian, kenapa harus dilakukan setiap rakaat kedua, ketiga, dan keempat dia duduk? Karena untuk mengisyaratkan dia mau salam. Kalau misalnya setelah rakaat kedua dia duduk, nah, maka dia tidak salam. Akhirnya dia naik lagi, mengisyaratkan dia sudah mengerjakan barangkali yang tinggal itu adalah sholat subuh. Kemudian dia naik lagi, ya. Kemudian di rakaat ketiga dia duduk lagi, duduk seperti hendak salam, padahal tidak salam. Nah, maka dia naik lagi karena mengisyaratkan rakaat ketiga itu supaya barangkali yang tinggal itu adalah sholat maghrib. Kemudian dia naik lagi ke rakaat yang keempat. Setelah rakaat yang keempat dia duduk lagi, kemudian tasyahud dan baru setelah rakaat keempat dia salam. Kenapa? Untuk mengisyaratkan bahwa bisa jadi yang tinggal itu adalah rakaat atau sholat asar atau sholat-sholat yang 4 rakaatnya. Nah, adapun niatnya, niat bagaimana? Ah, katanya adalah niat itu niat fardu saja cukup, min ghairi ta'yin, tidak perlu ditentukan. Jadi usalli fardha. Ya, kalau diniatkan seperti ini, usalli fardha qadaan qadaan lillahi ta'ala cukup. Jadi tidak menentukan fardu apa? Fardu subuh kah, fardu zuhur kah, fardu asar, tidak. Tidak diniatkan salat-salat tertentu. Jadi cukup sengaja saya berniat salat fardu 4 rakaat karena Allah Ta'ala langsung. Atau ditambah qadaan, ya. Nah, begini cara mengerjakan kalau lupa salat yang mana yang ditinggalkan pada hari-hari tertentu. Tapi pendapat yang seperti ini, ya, ini di bawah dikatakan la ala wajhil amdi.
Jadi ini adalah eh, sholat yang tidak sengaja ditinggalkan. Ya, barangkali misalnya kalau para sahabat zaman dulu itu di dalam perperangan kelewatan waktu sholat misalnya ya, berhari-hari mungkin di dalam safar, dalam perjalanan, maka mereka tidak dihitung sengaja untuk meninggalkan sholat. Adapun yang sengaja meninggalkan sholat itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang seperti ini. Dia harus meyakinkan dan dia harus mengingat-ingat sholat yang mana yang ditinggalkan. Oh, kalau memang nggak ingat, berarti harus mengambil pendapat yang pertama, mengerjakan kelima-lima waktu sholat. Kemudian ada pendapat yang ketiga, annahu yujzihi ayyusalli fajran wa maghriban wa rubaiyah yanwi ma alaihi wa hadha qaul Sufyan ats-Tsauri. Yang pendapat yang ketiga ini digabung antara dua pendapat yang pertama dan yang kedua. Artinya apa? Untuk mereka dia harus mengerjakan tiga sholat. Sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat yang keempat, sholat 4 rakaat itu bisa digabung. Jadi zuhur, asar, sama isya itu bisa digabung 4 rakaat saja. Jadi hanya dilaksanakan 3 kali sholat, 3 waktu sholat. Nah ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat ini didukung oleh Imam Sufyan ats-Tsauri dan Muhammad bin Hasan. ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. Maka hal yang salat yang keempat rakaat tadi itu di boleh tidak diniatkan atau tidak ditentukan salat apa namanya ya, atau salat isyakah atau salat zuhurkah atau salat asar. Jadi cukup berniat salat fardu qadaan lillahi taala. Nah, kalau yang seperti ini ya, waqad qala Abdullah bin Ahmad sami'tu abi yus'al. Ma taqulu fi rajulin dzakara anna alaihi salatan lam yu'ayyinha fa salli rak'ataini wa jalasa wa tashahhad. Wa nawa bihal ghadar غدا ونوى بها الغدا ولم يسلم ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب. Nah, ini yang kita jelaskan yang seperti tadi. Maka Imam Abdullah bin Ahmad itu sudah mengeluarkan fatwa cara sholat yang seperti ini. Artinya, cara sholat yang seperti pendapat yang kedua itu ada asalnya. Ya, ada asalnya. Kalau dikerjakan boleh. Tapi kalau mau diambil pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, sholat semuanya, semua waktu. Itu yang lebih kuat. Namun apabila permasalahannya kalau memang berhari-hari kita ternyata ini kalau sholat 1 hari saja harus satu kali sholat kita tinggalkan dalam sehari saja kita harus mengkodok 5 kali sholat. Apalagi pertanyaannya bagi yang sering meninggalkan sholat dan itu berhari-hari, maka bagaimana? Tentu sangat repot sekali dalam mengkodoknya. Maka permasalahan kodok sholat ini dianjurkan oleh para ulama kita itu tidak harus dikerjakan dalam 1 hari pol, enggak. Ya, maka boleh dicicil, ya. Bagi kita yang mungkin dulu mengingat-ingat setelah balik ternyata banyak pernah meninggalkan sholat, maka cicil sholatnya. Jadi setelah sholat maghrib misalnya, maka sholatlah qadha isya. Setelah sholat fardu isya, maka qadhalah sholat subuh. Setelah fardu subuh, maka qadhalah sholat zuhur dan begitu seterusnya. Itu lebih ringan untuk dikerjakan. Maka banyak para amalan para ulama dulu itu mengqadha sholat meskipun tidak terhitung lagi. Jadi ada yang mengerjakan selama 5 tahun konsisten qadha sholatnya. Ada yang 3 tahun dan seterusnya. Baik, adapun permasalahan berikutnya, wa amma man syakka fi salatihi. Ini permasalahan ketika ragu di dalam salat. Ini beda hal ya, beda hal ragu meninggalkan salat. Ini ragu di dalam salat. Bisa jadi ragu itu karena apa? Apakah saya sudah membaca Fatihah atau belum? Atau saya mengucapkan solawat
secara benar atau tidak. Atau ini rakaat keberapa? Mungkin ini sering terjadi eh, yang kita alamin, yang ragu-ragu di dalam sholat. Fa innahu yubni 'alal yakin. Maka di dalam permasalahan ini harus dikembalikan kepada keyakinan. Li'annahu tabarra' zimmatahu minhu bisyak. Karena sholat itu tidak akan sah kalau seandainya terbebas daripada syak, daripada keraguan-raguan. Jadi kalau sepanjang sholat kita terus ragu-ragu, ini rokaat keberapa ya, ini rokaat keberapa ya, sampai kita salam pun masih ragu-ragu. Jangan-jangan tadi saya sholat 3 rokaat. Maka ketika sampai salam masih ragu-ragu, itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Lebih baik apa? Meyakinkan, meyakinkan. Jadi kalau sudah rakaat ketiga, maka kita seakan-akan ragu, ini tiga apa empat, tiga apa empat. Kata kalau di dalam madhab kita, yakinlah ambil bilangan yang terkecil. Kalau misalnya kita ragu-ragu antara 3 dan 4, maka ambillah bilangan ketiga. Ya. Kemudian setelah itu yakinkan di dalam hati bahwa ini betul. Jangan lagi dibiarkan hati itu ragu-ragu atau merasa was-was. Nanti boleh ditambal dengan cara sujud sahwi setelah di rokaat terakhirnya. Adapun permasalahan berikutnya, wa amma tahrim aklas saidi idza syakka sahibahu. Nah, ini permasalahan berikutnya, apabila seseorang menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan, baik itu ayam, bebek yang halal-halal kita makan, maka apabila seseorang itu meragukan, apakah hewan yang saya makan ini, ya, dia benar-benar mati karena disembelih atau memang karena tenggelam dan lain sebagainya atau karena kecelakaan dan lain sebagainya. Dia mati karena apa? Maka kalau ragu-ragu, kata Imam Ibnul Qayyim apa? Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Artinya tidak boleh dimakan. Nah, ini kalau permasalahan hewan yang disembelih. Ya, ini kalau permasalahan hewan yang disembelih. Beda hal nanti kalau seandainya ada makanan yang kita beli atau minuman yang kita beli. Maka makanan makanan itu, misalnya selain hewan sembelihan, maka makanan yang kita beli itu, apakah bungkusan, ya, nasi goreng dan lain sebagainya, maka makanan itu ketika timbul syak, timbul ragu-ragu, apakah makanan yang kita beli ini statusnya benar-benar halal atau tidak? Apakah ada campuran minyak yang tidak halal atau lain sebagainya. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, ya, maka mungkin bisa jadi ketemu dengan banyak restoran-restoran yang bernuansa ala-ala, ya. Jadi campuran-campuran. Jadi kita nggak tahu nih apakah ada minyak yang tidak halal atau tidak. Maka kalau seandainya kita membelikan makanan yang pada dasarnya pada prinsipnya adalah halal, misalnya nasi, itu pada prinsipnya halal. Tapi karena cara masaknya yang membuat dia haram, maka pada saat itu was-was bisa ditinggalkan dan yakinkan bahwa makanan yang kita beli itu halal. Nah, ini kalau permasalahan makanan atau minuman, ya, atau pakaian yang kalau misalnya kita ragu-ragu ini sudah disamak dengan betul apa tidak, maka tinggalkan itu, tinggalkan rasa was-was itu, yakinkan bahwa yang kita pakai itu halal, yang kita makan, yang kita konsumsi halal. Tapi kalau terkait dengan hewan sembelihan tidak. Hewan sembelihan kalau ragu-ragu tinggalkan, jangan dimakan. Nah, kenapa bedanya? Apa bedanya? Karena pada dasarnya hewan itu dia haram dimakan. Ini ingat ya, dicatat. Karena pada dasarnya hewan itu pada prinsipnya, pada mulanya hewan itu haram untuk dimakan. Tapi karena Allah menghalalkan beberapa hewan-hewan yang bisa kita konsumsi, maka sesuatu itu tetap kembali kepada prinsipnya, kepada asalnya. Jadi kalau ragu-ragu, kita kembali kepada asal.
Kalau memang asalnya haram, maka dia haram. Maka asalnya bisa jadi dia haram. Lebih kemungkinan dan lebih berpotensi dia haram. Maka tinggalkan. Tapi kalau makanan, pakaian, pada prinsipnya halal. Ya, pada prinsipnya halal. Nasi halal pada prinsipnya. Atau buah-buahan, atau sayur-sayuran, dan lain sebagainya, pada prinsipnya itu halal untuk dimakan. Maka kalau timbul datang ragu-ragu tersebut, maka tinggalkan ragu-ragu, yakinkan bahwa yang kita konsumsi itu dan yang kita pakai itu adalah halal. Nah, ini contoh yang dibahas adalah fal awwal. Kama idza utiya bilaham la ya'lamu hal sunya alaihi dhabihu am la, ya. Seperti contoh yang pertama, kalau seandainya kita dikasih daging, ya, terus kemudian kita timbul keraguan. Mungkin bisa jadi kita eh, apa namanya timbul ragu-ragu itu karena yang memberi kepada kita bisa jadi non-Muslim, ya, Kristen dan lain sebagainya. Maka kita timbul keraguan, apakah daging yang diberikan ini benar-benar disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Nah, maka dalam permasalahan ini tinggalkan, jangan dimakan. Lebih baik kita mengambil ikhtiyat, berhati-hati dalam agama. Kemudian tapi ada juga yang berpendapat boleh dimakan karena atas dasar hadis yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya diberikan sebongkah daging ya dari orang yang saya tidak kenal, orang Badui. Maka kami nggak tahu, ini kita nggak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Maka apa kata Rasulullah? Sammu antum wakulu, ya. Makanlah saja atau baca bismillah dan makanlah. Ma'anahu qad nuhiya an akli ma lam yudhkaru alaihi ismallah alaihi. Nah, jadi ada juga yang berpendapat boleh meninggalkan rasa was-was dan silahkan dimakan. Wasani kama dzakarna minal ma' wa ta'am wal libas fa innal asal fiha at-taharah. Sebagaimana contoh yang kedua yang kita sebutkan bahwa air, makanan, ya, atau pakaian itu adalah asalnya prinsipnya itu suci. Waqad syakka fi wujudin munajjas fala yaltafit ilahi. Kalau misalnya datang syak, datang keraguan, apakah ada najis di dalam makanan tersebut? Apakah memang makanan tersebut status halalnya itu valid atau tidak? Maka tidak perlu digubris, ya, tidak perlu digubris. Yakinkan saja makanan yang kita konsumsi halal. Baik, ini yang dapat kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dan masih di dalam permasalahan-permasalahan ikhtiyat yang akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim nanti pada pasal berikutnya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kepada kita pada umumnya. Kita lanjutkan langsung ke sesi talaki hari ini yang akan bertalaki yang ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.